Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, rabbil alamin. Yang pertama-tama tentunya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita bisa menghadiri di satu rangkaian yang diadakan oleh Ikatan Alumni Ilusin FTUI, ya. Dan selamat datang juga kepada para peserta, para teman-teman alumni dan juga para hadirin yang hadir di sore hari ini. Baik, perkenalkan dulu nama nama saya Edo, ya. Saya dari Teknik Mesin angkatan 2014, ya. Dan izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum kita mulai. Yang pertama, saya akan menjadi moderator di kegiatan di sore hari ini, teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke sesi kajian, saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan alumni dan juga hadirin di sini kepada adik-adik kita yang insya Allah akan mempresentasikan sesuatu, ya, dari IMM. Jadi sebelum kita masuk ke sesi kajian, insya Allah sebelum Ustadz Gigih akan masuk, kita akan dengar terlebih dahulu paparan dari adik-adik junior kita dari IMM. Baik, mungkin dari adik-adik IMM sudah siap? Siapa kira-kira yang akan uh, memberikan paparan sebagai pendahuluan kepada para hadirin di sini? Silakan. Tes, tes. Suara saya agak ini ya, agak menggema ya. Mungkin agak nggak jelas ya, teman-teman. Maaf. Jelas sih dari komputer saya jelas, Dok. Oke. Ada noise-nya nggak? Gak ada. Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah. Sip, sip, sip. Oh, Akmal Zaki, silakan udah bisa on cam. Udah bisa. Akmal Zaki udah di ini belum ya tadi? Oke, Ya, silakan. oke siap. Terima kasih Bang Edo. Sebentar saya izin share screen ya. Silakan. Oke, apa screen saya terlihat? Ya, kelihatan, Terlihat. kelihatan. Zaki, silakan. Waktunya 5 menit ya. Akmal Zaki, silakan. Oke, siap Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki, Teknik Mesin 2022 dari UI Racing Team. Sebelumnya terima kasih Ilusin telah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing mengenai kegiatan kami. Oke, jadi kami dari Universitas Indonesia Racing Team, kita tim mahasiswa UI, mostly saat ini masih teknik mesin anggotanya yang membuat mobil balap formula seperti di gambar ini untuk kami lombakan di eh, Kenapa? untuk bisa kami lombakan di ajang Formula Student di Eropa. Saat ini tim kami ada sekitar 60 orang dari berbagai fakultas yang membuat mobil seperti ini. Oke, jadi untuk kegiatan yang kita lakukan sendiri, kita ini membuat mobil balap Formula Student untuk kita lombakan di dua event, yaitu static dan dynamic event, di mana kita lebih daripada sekedar membuat mobil balap dan balap mobilnya, tapi juga kita mempresentasikan desain mobil kita serta berbagai aspek dari pembuatan mobil kita. Tim ini pertama kali ini berlomba 2018 ke Jepang, dan pada 2023 kemarin kita fokus untuk berlomba di Eropa, di Formula Student Check di Republik Ceko di Eropa. Nah, ini recent achievement kita tahun lalu Formula Student Check 2024, kita lomba ke Ceko dan meraih podium pertama kita di tahun kedua kita ke Eropa, dan juga untuk pertama kalinya kita bisa lolos technical inspection dan ikut dalam ajang balap tersebut. Saat ini UI Racing Team menempati peringkat ke 292 di World Ranking List, yang menandakan bahwa kami adalah tim Formula Student nomor 2 setelah UGM terbaik di Indonesia
Dan untuk target kami tahun ini untuk bisa leading sebagai tim Formula Student di Indonesia melampaui Universitas Gadjah Mada. Tahun ini kami akan kembali lagi ke Formula Student Ceko 2025 di Most Autodrome pada 4 sampai 9 Agustus 2025 nanti. Ini ada sedikit timeline mengenai tim kita. Saat ini kita sudah tahap manufacturing untuk mobil kita dengan target insya Allah bisa rampung di setelah Lebaran dan memasuki fase test drive untuk setelahnya kita launching di sekitar bulan Bang Mei. lagi perkenalan dulu kali. Selain itu, kita juga sudah mulai riset mobil EV kita, mobil listrik kita untuk bisa lomba. Insya Allah di 2026 kita udah full electric vehicle. Ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Ini ada sedikit gambaran dan spesifikasi dari mobil yang kita buat. Oke, dan untuk tim kami sendiri saat ini sedang mengumpulkan sponsor dengan target sebanyak 747 juta dan hingga saat ini sudah mencapai di 14,5% dengan detail sebagai berikut. Oke, setelah ini ada beberapa paket sponsorship yang bisa abang dan kakak lihat yang mungkin bisa ada yang membantu untuk support tim kita dari mulai main sponsor di 500 juta rupiah dengan detail sebagai berikut, platinum sponsor di 325 juta rupiah, dan juga gold sponsor di 175 juta rupiah, serta beberapa paket lainnya mulai dari 15 juta rupiah. Selain itu, kami juga membuka program untuk mengumpulkan dana, yaitu crowdfunding program dengan nilai mulai dari Rp750.000 hingga Rp1,5 juta dengan exchange berbagai merchandise menarik dari tim kita. Di sini ada QR, mungkin abang kakak bisa scan untuk lihat. Nah, ini ada beberapa liputan terkait tim kita dan yang paling baru kemarin ini dari senior Bang Fitra Eri Mesin 92 liput dan ada di YouTube-nya beliau. Ini ada beberapa sponsor yang sudah mendukung tim kita selama beberapa musim ini, tidak lepas dari dukungan senior-senior sekalian. Terima kasih sebelumnya. Ini ada beberapa foto terkait kegiatan kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait UI Racing Team. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Zaki ya atas paparannya. Mungkin tadi pada teman-teman alumni ya itu tadi junior kita adik lagi kita dulu ya Mas Zaki ya. Oke, sudah mempresentasikan. Semoga sukses ya untuk kegiatannya. Baik, mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi beliau ya. Eh, atau bisa juga menghubungi Lusin. Baik, selanjutnya mungkin yang kedua dari mana ya? Silakan. Baik Bang, sebentar ya. Zaki, sorry Zaki masih Oh mute. iya, oh ya sorry sorry Bisa diulang lagi lupa. nggak apa-apa? Oke. Ya, oke. Selamat siang Abang dan Kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki, Kapal 23 selaku perwakilan Universitas Indonesia Solar Boat Team.
USBT sendiri merupakan tim lomba internasional yang berfokus pada meriset, mendesain, dan manufaktur kapal tenaga surya. Kami berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional Solar Sport One Sardinia Innovative Boat Week di Italia. Inisiatif ini mendukung peran Indonesia sebagai pusat maritim global dengan mempromosikan perkembangan teknologi kapal bertenaga surya. Berikut ada achievement kami, yaitu posisi kedua di Asia pada ajang The Solar Challenge tahun 2016, top 15 posisi dunia pada Solar Sport One 2017, posisi keempat dan posisi kelima pada Solar Sport One 2019, dan juga posisi kedua pada Solar Boat Design Competition di Indonesia Solar Boat Challenge 2022. Berikut adalah gambaran environmental impact kami. Lalu, mengapa kapal tenaga surya menjadi salah satu faktor tercapainya net zero emission? Sebagai generasi muda, kita bertanggung jawab untuk memulai hal ini. Mengembangkan, mengembangkan kapal bertenaga surya adalah langkah awal dalam memanfaatkan energi terbarukan. Kami berharap pencapaian kami dapat menginspirasi untuk terus maju dalam teknologi dan memanfaatkan energi terbarukan. Dan ini ada race type yang akan kami tandingkan pada pertandingan ini, yaitu ada sprint, endurance, slalom, top speed, dan match race. Ini ada delegation profile grup kami, itu diketuai oleh Putri Azalia dengan 6 bidang di bawahnya, yaitu ada Hull yang diketuai oleh Raffi Faras, ada Mechanical diketuai oleh Kevin Pradipta, Electrical diketuai oleh Damian Octavius, Medcom diketuai oleh Siti Alia Safina, sponsorship diketuai oleh Evel Ratu, dan finance diketuai oleh Angelika Putri. Dan ini ada job desk mereka. Dan ini dia adalah kapal yang akan kami bawa untuk pertandingan kali ini, yaitu si Jagur Mark 3. Si Jagur Mark 3 ini merupakan singkatan dari Jaya Satria Garuda Mark 3 yang memiliki teknologi hydrofoil yang mampu mengurangi hambatan pada lambung kapal untuk meningkatkan kecepatan kapal. Ini spesifikasi kapal kami. Dan paling kanan juga ada rendering desain kapal kami dengan hydrofoil dan sistem propulsi yang baru. Berikut adalah financial distribution kami, di mana total untuk manufaktur kapal terdiri atas mekanikal 68 juta, hull, dan elektrikal meliputi jadi 211 juta dengan biaya shipping 250 dan operasional 181 dengan total 653 juta 500. Dan ini adalah current funds dan remaining needs kita, di mana dana yang terkumpul berjumlah 126 juta dengan kekurangan dana 217 juta 500 dikarenakan tidak meliputi shipping, dikarenakan alhamdulillah salah satu dari alumni kita telah membantu kita dalam mengcover shipping kami. Harapan kami ke depannya ialah melakukan perjuangan inovasi kapal, menerapkan energi terbarukan, memenangkan berbagai macam kategori kompetisi, lalu membuat Indonesia bangga di panggung internasional. Dan berikut adalah sponsor kami, dan juga untuk abang dan kakak yang berminat untuk mendukung kami secara finansial, baik itu secara sponsorship perusahaan maupun eh, pribadi, bisa untuk sponsorship perusahaan untuk menghubungi Eva Ratu dengan nomor yang tertera, dan untuk pribadi bisa support kami dengan nomor rekening yang tertera. Mungkin sekian dari USBT kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ini Mas Zaki dan Mas Zaki juga. Tadi belakang juga Zaki ya, Mas Zaki. Oke, kamu angkatan berapa, Zaki? Kamu boleh tahu? Angkatan 23, Bang. Oke, 23. Shalom ya. Nah, 23 ya. Oke. Ya, makasih banyak ya, Zaki. Dan tadi dari yang pertama UI Racing Team, tadi juga dari Solar Bot ya. Baik, terima kasih banyak atas paparannya. Dan sekali lagi, mungkin kepada teman-teman alumni, ya, para hadirin semua, yang ingin mensupport adik-adik kita untuk bisa berjuang eh, membanggakan nama alma mater, ya, dan juga tadi ya bisa bisa langsung, tadi informasi sudah ada, dan juga bisa nanti uh, bisa menghubungi juga dari Ilusin atau dari yang bersangkutan langsung. Baik ya, terima kasih banyak atas paparannya. Alhamdulillah kita sudah masuk di jam 4:05, teman-teman semua, para hadirin semua, dan
agenda sore hari ini juga disiarkan secara live di YouTube, jadi mungkin bisa diinfokan juga ke keluarga, kerabat, dan baik itu teman-teman kita di alumni Ilusin, di alumni Angkatan Mesin, UI, FTUI, maupun juga kerabat ya. Baik, sambil menunggu narasumber kita, Ustadz Gigih Suryanugraha Hafizahullah Ta'ala, izinkan saya sebagai moderator untuk memberikan beberapa himbauan sebelum kita teman-teman semua. Yang pertama, mungkin bagi teman-teman semua, kami menghimbau supaya kajian ini berasa lebih dekat, walaupun mungkin kita melakukan secara online, secara melalui Zoom ataupun streaming YouTube. Besar besar kiranya harapan kami mungkin para peserta, terutama yang laki-laki ya, teman-teman yang laki-laki bisa membuka kamera jika memungkinkan, supaya kita bisa saling ya mungkin bisa melihat satu sama lain ya, saling mengenal. Mungkin di sini ada yang teman-teman senior juga, kita bisa saling mengenal ya. Mungkin jika berkenan bisa membuka kamera, tapi jika memang tidak memungkinkan, tidak mengapa. Lalu juga mungkin dimohon untuk rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting bisa menjaga supaya uh, tidak sampai mic-nya terbuka secara tidak sengaja, dan khawatirnya nanti bisa mengganggu ketika sesi Ustadz Gigih dimulai. Jadi mohon mungkin uh, insya Allah juga di sini ada tim kami yang akan membantu jika ada mic yang ter-unmute secara tidak sengaja. Baik, lalu juga teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya ya. Di akhir sesi insya Allah nanti kita akan ada sesi pertanyaan, baik Zoom, baik bisa lewat chat ataupun secara langsung ya, bisa open mic nanti ketika masuk ke sesi pertanyaan. Dan juga mungkin nanti di yang live YouTube nanti kita akan coba bantu ya insya Allah jika memungkinkan. Baik, itu saja himbauan kita sebelum acara dimulai, sambil kita menunggu narasumber kita Ustadz Gigih Suryanugraha Hafizahullah Ta'ala. Eh, Baik, kita akan tunggu Pak Gigih, insya Allah, dan kita akan mulai kajian ketika narasumber kita sudah hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan tunggu sejenak ya. Oke, Dok, kita akan tunggu, Dok. Jadi saya melihat ada Bang Oki nih. Saya masih kenal Bang. Bang Oki ya. Ada siapa lagi nih ya? Ada Tania, teman seangkatan saya. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman di sini. Ya, udah berapa tahun ya? Nggak ini. Oke, oke, kita tunggu ya. Tadi. Nah, terima kasih. Oh iya, satu informasi lagi, mungkin para hadirin mungkin berkenan untuk mengisi link kehadiran ya, yang hadir di Zoom maupun mungkin di YouTube nanti ya, bisa kita share link kehadiran bagi teman-teman yang menghadiri kajian ini. Jadi nanti linknya sudah disediakan di chat Zoom ya, teman-teman. Silakan mungkin bisa mengisi link kehadiran ya. Baik, terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Gigi, insyaallah. Barakallahu fiik, Ustaz. Gimana kabar Ustaz Gigi? Masya Allah. Suara jelas. Apa Ustaz? Suara Ustaz belum terdengar di Anda apa? Sudah keluar belum? Ya, alhamdulillah Ustaz. Sudah Ustaz. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah teman-teman semua, para hadirin, narasumber kita semua di sini, Ustadz Gigi Surya Nugraha sudah hadir. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan menjaga beliau beserta para keluarga beliau dan seluruh kerabat beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, alhamdulillah izin mengingatkan teman-teman selama sesi Ustadz Gigi dimohon untuk memperhatikan adab dalam bermajelis, mungkin terutama untuk mic-nya diperhatikan untuk jangan diperhatikan, diusahakan untuk jangan sampai terbuka dan dengan kondisi yang mungkin terlalu berisik. Dan baik, mungkin itu saja himbauan dari kami. Alhamdulillah Ustadz Gigi sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz Gigi Surya Nugraha, hafidhahullah ta'ala, kami persilakan. Qala tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'in. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, iman Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul meskipun dalam Zoom meeting. Mudah-mudahan hubungan kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat iman kita dari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini. Nah, tentunya di sini kita saling sharing, kita belajar bersama, karena apa yang saya sampaikan ini sebenarnya lebih berhak untuk saya pahami sendiri, untuk saya amalkan sendiri. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sekalian. Pembahasan kita pada sore hari ini itu berkaitan dengan menjaga semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara sifat manusia itu tatkala dia beribadah dia tidak bakalan bisa dalam konsisten dalam satu kondisi. Makanya dalam suatu pepatah Arab disebutkan dawa muhalin minal muhal. Konsistennya suatu hal itu sangat mustahil. Artinya kalau dalam satu taraf seorang manusia dia beribadah dalam taraf maksimal 100% sampai dia wafat nggak bakal mungkin. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala, dan kami mempergantikan hari-hari ini di antara manusia. Artinya pada dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kekuasaan, tentang kerajaan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, terkadang juga Allah berikan kepada selain orang muslimin. Artinya Allah tidak tetapkan dalam satu kondisi, ya Allah rubah hal tersebut. Maka ini juga memperkuat bahwasanya kita tatkala hidup di atas muka bumi ini tidak bakalan bisa kita hidup dalam satu kondisi secara konsisten terus-menerus seperti itu. Jadi ini juga diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Wahai para sahabatku, istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak bakalan mampu. Diisyaratkan Nabi. Nabi suruh kita istiqomah, tapi beliau mengatakan bahwa kita tidak bakalan mampu. Artinya apa? Beliau isyaratkan bahwasanya istiqomah tetap dalam satu kondisi ini sangat berat cobaannya. Maka beliau isyaratkan istiqomahlah meskipun sebenarnya kalian tidak mampu. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau kita yang dia bisa hidup di satu kondisi kemudian terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebenarnya orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dikatakan sebagai dia ini, kalau kita mau katakan sebagai wali mungkin di zaman ini. Bagaimana mungkin ada orang bisa taat terus, konsisten. Mungkin dia
agak futur sedikit, tapi dia bisa alihkan kepada ibadah-ibadah yang lain. Artinya dia tetap dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang sangat luar biasa. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan a'zamul karamati luzumul istiqamah. Di antara karamah yang mulia di zaman ini atau di zaman beliau mungkin beliau katakan itu luzumul istiqamah. Itu orang senantiasa dia berada dalam istiqamahan. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya para wali di zaman ini bukanlah orang yang bisa terbang, mungkin bisa bisa jalan di laut atau bisa menghilang, enggak. Tapi wali adalah seorang yang bisa taat terus-menerus konsisten dalam kehidupannya menjalani peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah semua wa taala kita dapati memang tadi akhirnya dalam Al-Qur'an bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diperintahkan kita ini disuruh istiqomah. Kenapa? Isyarat tadi istiqomah itu sulit, tapi kita mau nggak mau kita harus lakukan hal tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umir." Istiqomahlah kalian sebagaimana engkau diperintahkan. Kemudian juga dalam hadis ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, coba jelaskan kepadaku tentang suatu hal yang hal tersebut saya tidak bakalan tanya lagi kepada orang selain engkau, wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Qul amantu billah." Katakanlah bahwasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian kau istiqamah. Jadi ada orang minta nasihat kepada Nabi, minta nasihat yang mungkin nasihat ini tidak mungkin dia minta lagi kepada orang lain. Ternyata Nabi mengatakan kepada dia, berimanlah engkau, kemudian istiqamahlah dengan keimananmu tersebut. Berarti ini Nabi perintahkan orang tersebut untuk istiqamah. Dan perintah Nabi kepada sahabat, ini juga khitabnya tertuju kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikiannya juga dalam Al-Quran, di antara syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa, minta istiqamah, minta senantiasa berada dalam ketaatan. Itu kita senantiasa berdoa di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus, atau berikanlah kami hidayah, petunjuk untuk menjalani hari-hari ini dalam beribadah kepadamu. Artinya, ini saya ingin sampaikan pada mukaddimah ini, Bapak Ibu yang semoga Allah Taala, bahwasanya istiqamah adalah satu hal yang sangat sulit, tapi dia adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bahkan Nabi kita juga Muhammad SAW perintahkan agar kita senantiasa melazimi istiqamah. Istiqamah itu apa sih? Itu senantiasa berada dalam ketaatan. Sekarang kita berbicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Bulan yang harusnya kita mengisinya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal-awal kita semangat. Dan ini biasanya semangat kita seperti itu. Di awal-awal, bahkan mungkin sebelum H-2, H-1 kita udah semangat pengen cepat-cepat ketemu Ramadan. Kenapa? Kita benar-benar pengen berjumpa untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Tapi yang jadi masalah tatkala seiring hari berlalu dan tidak terasa sekarang kita sudah berada di hari ke-16 dan Ramadan sangat cepat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayyam ma'dudat." Bulan Ramadan itu hanya hari-hari yang berbilang. Artinya ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bulan Ramadan itu tidak lama. Tidak hanya hari-hari yang berbilang yang bisa dijumlahkan. Ini isyarat dari Allah bahwasanya bulan Ramadan ini sangat cepat berlalu dan kita rasakan sekarang kita sudah di hari ke-16. Di hari ke-16 seperti ini banyak di antara kita akhirnya futur, lalai, akhirnya tidak sesemangat seperti di hari-hari awal. Padahal kalau kita perhatikan konsep para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka beribadah di bulan Ramadan, mereka itu punya prinsip semakin hari semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diisyaratkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di awal-awal pensyariatan salat tarawih. Maka Aisyah cerita radhiyallahu taala anha, beliau cerita bahwasanya tatkala awal syariat tarawih disyariatkan oleh kaum muslimin, maka tatkala itu yang salat bersama Nabi hanya beberapa orang, tidak banyak. Mungkin tidak banyak di Aisyah. Kemudian malam berikutnya semakin banyak. Semakin hari ketiga semakin banyak. Hari selanjutnya kata Aisyah, ajizal masjidu anin nas. Maka Masjid Nabawi tidak bisa lagi menampung jumlah kaum muslimin. Artinya Nabi SAW semakin hari semakin giat beribadah, demikian juga para sahabat semakin hari mereka semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, mereka para sahabat radhiyallahu taala sudah pengen sholat, nunggu Nabi SAW untuk keluar. Ternyata Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar.
Karena setelah itu Nabi pun keluar, Nabi mengatakan, saya tahu kalian tadi menunggu saya sengaja tidak keluar supaya sholat tarawih ini tidak diwajibkan. Artinya saya ingin gambarkan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka mengisi hari-hari Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi pernah sholat bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian baru setengah malam Nabi SAW berhenti. Nabi berhenti. Maka para sahabat protes. Kalau kita kan kalau imam cepat kan kita senang, kita bahagia. Alhamdulillah. Ini Nabi SAW berhenti di tengah malam, para sahabat protes. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau nafalta nabi hadhil lail. Ya Rasulullah, malam masih panjang. Kita sholat lagi, kita panjangin sholat. Kata Nabi SAW, man sallama al-imam hatta yansarif, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia akan dicatatkan sholat semalam suntuk. Jadi ini saya ingin gambarkan betapa semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum tatkala mereka beribadah. Jadi mereka punya prinsip semakin hari semakin bergiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seperti itu? Guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau sangat giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tidak ada habisnya beribadah bahkan di titik-titik terakhir di bulan Ramadan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, artinya penghujung. Kalau kita kan biasanya sudah mulai loyo. Apa kata Aisyah? Shadda mi'zarahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengecangkan ikat pinggangnya. Beliau kencangkan ikat pinggang ini bahasa kiasan yang ingin menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu sangat giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir. Bahkan beliau disebutkan oleh Aisyah, ayqadha ahlahu. Beliau bangunkan apa namanya? Bangunkan keluarganya. Kemudian disebutkan ahya lailahu. Beliau SAW menghidupkan malam-malamnya. Oleh karena para ulama khilaf. Tatkala 10 hari terakhir ini Nabi tidur ataukah tidak? Nabi tidur ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi itu tidur. Kenapa mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW yang datang kepada beliau mengatakan bahwa saya akan sholat terus dan saya tidak akan tidur. Maka Nabi mengatakan, fa inni usolli wa anam. Saya ini adalah orang yang bertakwa kepada kalian, tapi saya sholat dan saya juga tidur. Maka para ulama mengatakan Nabi juga tidur. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sama sekali beliau benar-benar tidak tidur. Kenapa? Ini khususan untuk bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Oleh karena Aisyah mengatakan wa ahya lailahu. Nabi SAW itu menghidupkan malamnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan yang disikapi oleh Nabi SAW itu Nabi SAW semakin hari semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita seperti Nabi SAW? Apakah kita seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum? Apakah kita seperti mereka? Atau sebaliknya, kita semakin hari justru kita semakin mungkin melemah, mungkin semakin loyo, kendor, dan ini sangat wajar, biasa dilakukan, biasa terjadi oleh manusia. Meskipun ini suatu hal yang wajar, tapi kita tidak boleh mengikuti arus tersebut. Artinya kita semakin loyo, kita rugi kalau kita seperti itu. Maka ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, agar semangat kita ini tetap terus statis, berada di posisi yang normal. Artinya kalau kita turun mungkin kita tidak terlalu turun terlalu jomblang. Artinya kita tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita bisa mengisi sisa Ramadan kita ini mungkin tinggal 14 hari atau 13 hari dengan maksimal. Karena rugi kalau kita di awal kita semangat, kemudian di akhir kita selesai tidak semangat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Kita lihat, perlombaan juga demikian. Percuma kalau kita start di awal kita di depan, tapi pada ujungnya kita tidak finish atau kita tidak mungkin kita berada di juara belakang. Ini kan rugi. Pada intinya yang menjadi patokan adalah akhirnya. Bagaimana seorang menutup akhir dari bulan Ramadan menjadi hitam yang misk, yaitu hitam yang harum, hitam yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin sebutkan beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjaga ibadah kita tetap semangat ketika kita menghadapi bulan Ramadan seperti ini. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk bisa semangat terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu coba kita kembali melihat niat kita di bulan Ramadan ini. Kita koreksi niat kita.
atau kita perbarui niat kita. Apakah kita telah beribadah, kita berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ataukah kita hanya berniat puasa hanya ngikut rutinitas belaka? Ya, mungkin keluarga kita harus bangun, tapi tidak sedikit pun kita bangun, kita sahur, kemudian kita puasa, kita buka, tapi tidak sedikit pun istighfar menghadirkan niat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin perbarui atau kita ingin semangat terus, maka coba sering-sering koreksi niat kita. Apakah kita niat berpuasa ini hanya untuk Allah atau tidak? Hanya untuk Allah atau tidak? Kenapa? Karena para ulama menyebutkan bahwasanya niat itu adalah pondasi amalan soleh seorang. Kalau niatnya benar, insya Allah selebihnya pondasinya akan mengarahkan kepada bangunan yang benar, bangunan yang indah, bangunan yang baik. Tapi kalau pondasinya sudah tidak benar atau niatnya sudah tidak benar, maka kedepannya dia akan sulit untuk tetap kuat, tetap kokoh dalam menjalani kehidupan atau menjalani ibadah tersebut. Maka coba kita koreksi niat kita. Apakah kita telah beribadah di bulan Ramadan ini secara umum kita puasa? Apakah kita sudah niat tulus untuk Allah atau tidak? Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Lihat, Allah panggil kita dengan orang-orang beriman. Kemudian Allah katakan, aku wajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita puasa ini benar-benar adalah murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kutiba 'alaikumusiyam. Allah lah yang mewajibkan kalian kepada berpuasa. Maka coba koreksi niat kita perbaiki niat kita, atau kita perbarui, yaitu kita berniat puasa tulus murni karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara niat yang juga kita harus niatkan, yaitu kita berpuasa benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan tadi la'allakum tattaqun. Kalian berpuasa mudah-mudahan kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga kita niatkan, mudah-mudahan saya puasa ini saya bisa semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang benar. Kemudian juga di antara niat yang perlu kita niatkan di bulan puasa seperti ini, itu kita niat untuk melatih keikhlasan kita. Kita niat untuk melatih keikhlasan. Kenapa? Puasa ini adalah ibadah yang sangat ikhlas. Seorang kalau dia berpuasa, kalau dia tidak ngomong kepada orang, orang nggak bakalan tahu. Beda dengan orang baca Quran, ada komit yang di mulutnya orang tahu dia baca Quran. Ketika orang sholat, kelihatan dia sholat, ada gerak-geriknya. Sedekah, kelihatan ada orang sedekah karena ada uang, harta yang dikeluarkan. Tapi puasa, kalau seorang dia tidak ngomong kepada orang lain bahwasanya saya sedang puasa ini shaim, maka tidak bakalan ada orang yang tahu. Maka ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang sangat ikhlas. Kita niatkan, mudah-mudahan saya berpuasa di bulan Ramadan ini bisa melatih saya untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ini sebagai pintu gerbang agar saya bisa ikhlas kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di antara niat yang perlu kita terapkan di bulan Ramadan seperti ini, yaitu niat ihtisab, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita ini tidak hanya rutinitas belaka. Tatkala kita berpuasa kita merasa berat, mungkin ingat bahwa ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin pahalanya, ya Allah. Demikian juga tatkala mungkin kita sholat tarawih. Sholat tarawih mungkin ada yang panjang-panjang, ada yang sejam, ada yang 1,5 jam. Gak usah bau ya, gak usah ngerumel. Tapi ingat ihtisab. Maksudnya saya ini sholat, benar-benar saya pengen pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tatkala kita menerapkan niat-niat ini, maka niat kita jadi benar, sehingga pola ibadah kita pun bisa terbentuk dari pondasi dari niat yang benar, sehingga kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya di antara hikmah tentang niat ini, sebagian para ulama menyebutkan bahwa disunnahkan di setiap malam itu kita meniatkan ibadah puasa kita. Nabi pernah mengatakan, man lam yubayyitus siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniatkan puasa sebelum matahari terbit, maka puasanya tidak sah. Maka niat boleh di awal Ramadan kita niat untuk sebulan penuh, boleh. Tapi lebih sunnah kata para ulama, di setiap hari kita niatin. Misalnya sebelum sahur kita niatkan, ya Allah besoknya saya mau puasa, tolong bantu saya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berikan saya ketaatan, berikan saya taufik untuk bisa banyak beramal saleh. Ini dibangun semua dari awal niat. Kalau kita berniat di malam hari. Maka kalau bisa di setiap hari, di setiap malamnya,
mungkin sebelum sahur atau mungkin sebelum tidur, kita istighfar, meniatkan bahwasanya besok insya Allah saya akan puasa lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada saya sehingga saya bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin pertama, ikhwan fillah, yaitu coba kita koreksi kembali niat kita. Mudah-mudahan kita kalau kita memperbarui niat kita, maka tetap ibadah kita konsisten terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu coba atur pola kehidupan kita, pola kesehatan kita. Mungkin Bapak Ibu lebih paham lah bagaimana kesehatan ibu-ibu. Mungkin setiap orang masing-masing beda-beda. Tapi yang ingin saya tekankan di sini misalnya pola makan, pola makan. Ada satu hal yang perlu kita lakukan sunnah tersebut, yang ini sangat mempengaruhi puasa kita. Yang banyak dalam hadis menyebutkan tentang hal tersebut, yaitu makan sahur. Makan sahur. Mungkin sepele. Makan kan ada yang mengatakan, Ustaz saya udah kuat, nggak perlu lah saya makan. Saya mungkin tadi malam sudah makan juga, jadi pagi nggak usah makan lah. Jadi saya bisa langsung puasa. Enggak seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi perintahkan kita untuk benar-benar makan sahur. Coba kita bandingkan kita dengan Nabi, kekuatan mana? Jelas kekuatan para Nabi, lebih kuat Nabi dan lebih kuat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lihat mereka berperang berhari-hari, berbulan-bulan, makan cuma apa? Mereka fisiknya lebih kuat. Tapi ternyata Nabi SAW tidak menyepelekan makan sahur. Kenapa? Dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ini yang kita cari jemaah. Ada keberkahan. Tatkala kita makan sahur, ada keberkahan di sana yang banyak. Yang kata para ulama banyak hikmahnya. Bisa buat kita sehat, kemudian juga bisa membuat kita semangat beribadah, karena makanannya berkah. Sehingga kita tertolong dengan makanan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tubuh kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kita makan sahur, di situ ada waktu istighfar. Ada waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu waktu nuzul ilaih. Waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang nggak makan sahur, dia nggak bisa ketemu waktu tersebut. Bisa saja dia bangun tatkala azan. Tapi kalau orang makan sahur, dia ketemu waktu mustajab tersebut. Maka ini saya ingin tekankan bahwasanya makan sahur itu adalah makanan yang berkah. Sehingga kalau kita menjaga makan tersebut, insya Allah kita dapat keberkahan di awal hari, di pagi hari. Yang keberkahan tersebut akan memotivasi kita, menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagian ulama mengatakan bahwasanya sahur itu sangat penting. Bahkan mereka mengatakan kalau tidak ada dalil-dalil yang menyimpangkan bahwasanya sahur itu sunnah, maka saya akan mewajibkan sahur. Kenapa? Begitu pentingnya makan sahur. Bahkan saking pentingnya Nabi SAW pernah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Aklatus sahur. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita dengan orang-orang ahli kitab itu makan sahur. Orang-orang ahli kitab mereka tidak makan sahur, tapi kita makan sahur. Ini di antara poin yang penting saya ingin sampaikan bahwasanya agar kita tetap konsisten beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita awali hari kita dengan makan sahur, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, agar kita sadar sehingga kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu coba mereview kembali apa saja keutamaan bulan Ramadan. Mungkin di awal Ramadan sudah disampaikan, kita sudah didengar disampaikan oleh para ustadz atau para doa, para dai. Kita dengar, apa keutamaannya begini, keutamaannya begini, keutamaannya begini. Tapi mungkin kita sekarang lupa. Kita lupa. Maka kita perlu mereview. Bagaimana kalau kita melihat ada motivasi, kan kita akan tersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau puasa begini, kau dapat ini. Kalau kau melakukan ibadah ini, kau dapat ini. Kita akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mereview lagi kembali coba. Di antara keutamaan bulan Ramadan, jamaah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yang bulan tersebut adalah bulan yang sangat berkah. Jadi banyak kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Di antara kebaikan yang ada di bulan Ramadan disebutkan oleh para ulama, bahwasanya pahala amalan soleh dilipat gandakan. Pahala amalan soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jemaah.
Allah tidak melipatkan gandakan pahala seperti yang terjadi di bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa Allah gandakan. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, Allah lebihkan lagi apa namanya keberkahannya. Allah lebihkan lagi apa namanya uh, kelipatan kelipatan pahala. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu hasanatan kamilah." Orang siapa yang hendak melakukan suatu kebaikan, kemudian tidak jadi, maka Allah akan catatkan dia satu kebaikan. Fa in amilaha katabahallahu lahu asyra hasanatin ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Tapi kalau dia jadi lakukan, Allah akan catatkan bagi dia minimal 10 bahkan 700 kali lipat. Ini di hari biasa. Di luar bulan Ramadan, 10 minimal bisa jadi 700 kali lipat. Ternyata kelipatan ini dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan kalau sudah bulan Ramadan at'afan katsira. Allah akan lipat gandakan dengan kelipatan yang sangat berlipat. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan yaitu sabda Nabi SAW tentang umrah di bulan Ramadan. Nabi mengatakan inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Kata Nabi SAW sesungguhnya umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu mendapatkan ganjaran setara haji bahkan haji bersamaku. Bayangkan umrah yang mungkin tidak terlalu lama ternyata bisa mendapatkan pahala haji. Kapan itu? Hanya terjadi di bulan Ramadan. Di bulan-bulannya tidak. Umrah berapa Bapak Ibu? Umrah di bulan Ramadan sekitar mungkin 35, 40, 45, rate sekitar 35 sampai 50. Haji berapa? Haji yang murah harus tunggu panjang. Yang langsung berangkat minimal mungkin 350 juta. Ternyata 35 juta yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu kita bisa mendapatkan ganjaran seperti 350 juta yang kita keluarkan untuk haji. Bayangkan, Allah lipat gandakan pahala. Lihat umroh berapa hari? Ada yang mengatakan 9 hari. Enggak, umroh itu cuma 4 sampai 5 jam. Sisanya jalan-jalan. 4 sampai 5 jam. Kalau bulan Ramadan mungkin 5 jam. Kalau hari bulan biasa 3, 4, sekian. Haji berhari-hari. Berhari-hari. Ternyata umrah yang kita lakukan hanya 3, 4, atau 5 jam bisa dapat ganjaran seperti haji yang ritualnya sangat panjang berhari-hari. Lihat, Allah lipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Hanya terjadi di bulan Ramadan. Maka semangat jemaah. Masih ada sisa-sisa hari di bulan Ramadan. Semangat. Tahu kita sedang berada di hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, yang hari ini didambakan oleh orang-orang yang sudah meninggal, didambakan oleh orang-orang yang sudah wafat, para jenazah, para mayit. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau, la tamannau yawman min Ramadan." Ibnu Jauzi mengatakan, kalau dikatakan kepada para penghuni kubur, kalian hendak ingin apa? Apa yang angan-angan kalian? Berangan-anganlah kalian. Maka kata Ibnu Jauzi, la tamannau yawman min Ramadan. Sungguh pasti mereka ingin untuk bisa hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Ya, mereka berangan-angan di bulan Ramadan hidup. Kita sekarang lagi hidup di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siain pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi loyo, lagi tidak semangat ibadah, ingat ini. Bahwasanya pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang sering disampaikan pada doa, bahwasanya bulan Ramadan ini bisa mengangkat derajat seseorang. Bisa mengangkat derajat seseorang, bahkan mengalahkan derajat orang yang wafat dalam keadaan syahid. Bayangkan. Orang wafat dalam keadaan syahid ini kan susah. Belum tentu semua kita berani untuk berjihad. Ternyata kita bisa mendapatkan derajat yang mulia, yang sangat tinggi, mengalahkan derajat orang wafat dalam keadaan syahid. Kapan? Kalau kita mendapati bulan Ramadan. Datang sebuah riwayat dalam hadis dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau katakan bahwasanya ada 2 orang masuk Islam secara bersamaan. Kemudian setelah masuk Islam ternyata salah satunya lebih giat beribadah, bahkan dia sering ikut jihad, adapun yang satunya biasa-biasa aja. Maka dalam suatu kesempatan yang rajin beribadah, yang sering ikut jihad ini akhirnya pergi ikut jihad. Maka wafatlah dia di satu medan tersebut, akhirnya dia wafat dalam keadaan syahid. Adapun yang satunya ini dia biasa-biasa aja, tidak rajin beribadah, tapi dia masih diberikan kesempatan umur 1 tahun ke depan. Baru setelah itu dia wafat. Maka Thalhah bin Ubaidillah pun bermimpi. Dia katakan bahwasanya suatu hari saya mimpi seakan-akan saya berada di depan pintu surga bersama
dua orang tersebut. Kita taruhlah si A dan si B lah. Si A ini yang rajin beribadah, yang wafat dalam keadaan syahid. Si B ini yang biasa-biasa aja ibadahnya, tapi dia masih diberikan 1 tahun ke depan umur. Maka Tuhan mengatakan, saya di depan pintu surga bersama dua orang ini. Tiba-tiba keluar penjaga pintu surga. Kemudian penjaga pintu surga tersebut pun memerintahkan atau mempersilahkan si B yang ibadahnya biasa-biasa saja untuk masuk surga duluan. Kemudian setelah itu baru dipersilahkan si A, seseorang yang wafat dalam keadaan syahid. Silakan masuk ke surga bagian urutan kedua. Kemudian penjaga pintu surganya keluar lagi, dia ketemu dengan Tolha. Maka Tolha waktu itu pengen masuk. Makanya penjaga pun terus mengatakan, wahai Tolha, belum saatnya engkau masuk surga. Dan benar, kenapa? Karena Tolha masih hidup. Tapi Tolha nanti bakal masuk surga. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan syahid. Maka Tolha pun terbangun. Kemudian dicerita kepada para sahabat, wahai para sahabat, tadi saya bermimpi begini, begini, dan begini. Bagaimana pendapat kalian? Maka kata para sahabat, ini mimpi aneh. Kok bisa seperti ini? Bagaimana mungkin seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja, dia masuk surga duluan mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Kan harusnya kebalik. Yang masuk syahid duluan, yang syahid duluan masuk surga, baru yang ibadahnya biasa-biasa saja. Mereka bingung. Akhirnya mereka pun lempar permasalahan tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala Nabi mendengar penjelasan mereka, Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Kenapa kalian heran dengan mimpi tersebut? Kata para sahabat, ya kita heran wahai Rasulullah. Seharusnya yang masuk surga duluan yang wafat dalam keadaan syahid, baru yang ibadahnya biasa-biasa saja. Maka Nabi pun mengatakan, alaysa qad makatha ba'dahu sana wa adraka Ramadan fasama? Bukankah sosok yang tidak wafat dalam keadaan syahid ini, dia masih diberikan 1 tahun ke depan umur, kemudian dia ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa. Para sahabat, benar wahai Rasulullah. Kata Nabi, "Fala ma bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardh." Ketahuilah perbandingan antara keduanya itu bagaikan langit dan bumi. Siapa yang lebih tinggi? Ternyata yang lebih tinggi itu seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia ketemu dengan satu Ramadan. Dia lebih unggul satu Ramadan. Adapun yang satu ini, dia kalah satu Ramadan. Tapi meskipun dia rajin beribadah, tapi dia derajatnya di bawah. Kenapa? Dia kalah satu Ramadan dengan temannya tadi. Allahu Akbar, luar biasa. Bagaimana besarnya keutamaan seorang ketemu dengan bulan Ramadan. Allah bisa saja mengangkat derajatnya melebihi derajat orang yang wafat dalam keadaan syahid. Masya Allah. Subhanallah. Maka kita bersyukur jemaah. Tatkala Allah SWT masih berikan kita kesempatan di bulan Ramadan untuk hidup, maka jangan sampai kita sia-siakan seperti ini. Kalau kita lagi lemas, lagi loyo, capek beribadah, ingat ini. Lihat, derajat saya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi derajat orang wafat dalam keadaan syahid. Maka kita akan terpacu lagi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang ini bisa jadi cambuk bagi kita agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Dan bulan ini dijadikan sebagai bulan Ramadan terlihat dari sisi penamaannya sendiri. Kenapa? Bulan Ramadan itu kalau kita telah kembali dalam bahasa Arab, dia berasal dari kata romat atau rondo yang artinya panas dan membakar. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala beliau mengatakan, innama summiya Ramadan li'annahu yurmidud dzunub. Dikatakan bulan Ramadan ini sebagai Ramadan atau dinamakan bulan Ramadan ini dengan Ramadan karena bulan Ramadan itu akan memanaskan dosa-dosa. At-ta'i yuhriquha bil amali shalih, yaitu membakarnya dengan amalan-amalan saleh. Maka dari sini kita paham, dari sisi nama saja kita paham bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih juga dalam hadis dijelaskan bahwasanya banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan ampunan. Contoh seperti sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Nabi mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai cambuk buat kita. Semangat.
Rasanya bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat celaka seorang hamba yang dia bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa Jibril. Ya, doa Jibril mendoakan hamba-hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita masuk dari golongan yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Kita selesai kalau kita didoakan. Kita masuk dalam golongan tersebut dengan tidak. Doa Jibril terkabul. Apalagi yang mengaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita sadar jemaah, kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik hamba yang berdosa itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu kita banyak dosa, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Astaghfiruni aghfir lakum." Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, semua kalian melakukan kesalahan di siang hari dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunub, dan aku adalah Tuhan yang mengampun segala dosa. Astaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampunan kalian. Maka minta ampun jemaah. Kesempatan bulan Ramadan. Allah itu maha pengampun di bulan-bulan lainnya. Tapi sifat kemahampunan Allah itu lebih luas, lebih lebar, lebih terbuka kalau namanya bulan Ramadan. Oleh kesempatan. Tidak peduli dosa kita sebesar apa. Pasti Allah maafkan kalau kita bertobat dengan ikhlas, dengan tobat yang nasuh. Nabi mengatakan, Allah mengatakan dalam ayat qudsi, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa yang sangat banyak, dosa sebesar bumi, kemudian kau kembali kepadaku dalam keadaan bertobat, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh saya akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar dosa-dosamu. Wala ubali, saya tidak peduli seberapa besar dosamu, kalau kau datang kepadaku dengan ampunan, dengan memohon ampun, dengan memohon maaf dan dengan taubat dan nasuh, maka pasti Allah akan kabulkan, Allah akan maafkan, Allah akan ampuni. Maka jamaah semua ada kesempatan di bulan Ramadan, bulan yang agung, kesempatan kalau kita lagi lemas beribadah, ingat ini bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu kita ini banyak dosa. Kemudian di antara pecut yang bisa kita jadikan sebagai cambuk buat kita untuk kita semangat beribadah di bulan Ramadan, yaitu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat mulia. Ada satu malam yang sangat mulia, yaitu kita semua tahu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama, tapi Allah mengatakan 1000 bulan. Kalau kita konversikan kan sekitar 83 atau 84 tahun. Bayangkan, kita beribadah mungkin di malam Lailatul Qadar hanya 10 malam, hanya 10 jam atau 8 jam, belum lagi kepotong tidur. Ternyata kita dinilai setelah beribadah sekitar 83 tahun atau 1000 bulan. Allahu Akbar, luar biasa. Maka jangan sampai kita kehilangan malam Lailatul Qadar. Kalau kita lemas sekarang, kita tidak semangat beribadah, sulit bagi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kita akan melalui malam-malam kita dengan malas-malesan, dengan mungkin kita buang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita sadar bahwasanya kita ada tujuan, kita punya target, kita harus bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka mau tidak mau kita harus konsisten beribadah taat sampai 10 sampai penghujung dari bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita kehilangan gara-gara kita futur. Kita tidak semangat beribadah sejak sekarang. Kita harus semangat sampai akhir Ramadan. Nabi mengatakan man hurrimaha faqad hurrimal khairu kullah. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalangi dari semua kebaikan. Rugi kita kalau tidak ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Artinya jamaah,
Semua kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Semua kita ketemu. Kalau kita sampai Lebaran pasti kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Cuman yang jadi masalah kita lagi ngapain? Kita lagi ngapain? Apakah kita lagi scroll HP? Ataukah kita lagi tidur? Ataukah kita lagi jalan-jalan? Ataukah kita mungkin lagi di mall? Ataukah mungkin kita lagi ngobrol nggak jelas? Semua kita ketemu bulan Ramadan. Ataukah kita dalam ketaatan? Kita sedang itikaf, kita sedang baca Quran, kita sedang ngaji, kita sedang salat tarawih, kita sedang berzikir. Apapun ketaatan yang kita lakukan, kita sedang sedekah. Inilah yang kita inginkan. Kita mengisi malam Qadar tersebut dengan dengan ibadah-ibadah yang sangat agung. Bagaimana caranya? Mau tidak mau, kita harus tetap konsisten beribadah sampai penghujung bulan Ramadan. Kenapa malam Qadar tidak ada semua kita yang tahu? Allah hanya isyaratkan di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil. Maka kita perlu konsisten sampai penutup bulan Ramadan. Ini jamaah semua saya. Yang salah poin ketiga yang ingin saya sampaikan itu coba kita kembali lagi mengingat kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan bulan Ramadan tadi saya sebutkan di antaranya itu bulan berkah, bulan pahala lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bisa mengangkat derajat seseorang melebihi derajat orang yang wafat dalam keadaan syahid. Kemudian bulan Ramadan ini bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ada satu malam yang sangat mulia yaitu malam Lailatul Qadar. Yang ini terjadi di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Dan kita tidak tahu di mana malam Lailatul Qadar itu. Yang mengharuskan kita untuk senantiasa beribadah konsisten sampai akhir dari bulan Ramadan. Maka ini poin ketiga jemaah, kembali mereview tentang kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan juga yaitu tetap jaga kualitas ibadah kita agar kita tetap semangat. Maksudnya apa? Wajar kalau kita biasanya kita baca Quran dan kita lemas capek. Oke lah kita capek, kita bosan, maka jangan berhenti ibadah. Tapi alihkan ke ibadah-ibadah yang lain. Alihkan kepada ibadah-ibadah yang contoh misalnya kita lagi baca Quran, capek, mungkin bosan apa yang lainnya, maka kita bisa baca buku tafsir. Kan lebih ringan bahasa Indonesia kita baca. Terus kita tadabburi. Ini akan membantu kita untuk memahami Al-Quran. Kalau kita bosan juga, ya kita dengar kajian. Mungkin kita putar YouTube, kajian-kajian yang mungkin bisa menambahkan iman kita. Jadi, kita jangan berhenti beribadah. Tapi kita berhenti dari satu ibadah, pergi ke ibadah yang lain. Capek lagi udah dengar murotal, dengar ngaji. Yang penting jangan sampai kita berhenti. Maka jaga kualitas ibadah kita, harus konsisten, jangan sampai berhenti. Caranya apa itu? Kita bikin target. Pagi setiap hari saya harus baca Quran sekian. Salat tarawih saya harus konsisten, tidak boleh bolong. Kemudian saya harus juga bersedekah atau yang lainnya. Maka lakukan ibadah secara kontinu, meskipun sedikit. Nabi mengatakan ahabul amal ilallah, di antara amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adwamuha wa in qalla. Itu amalan yang konsisten terus-menerus meskipun hanya sedikit. Jangan sampai kita dari awal kita baca 1 juz satu hari, 1 hari setengah juz. Tapi tahu-tahu sekarang berhenti. Mending 1 hari mungkin ya walau kita 1 hari 30 juz, mending kita 1 hari 1 sholat mungkin beberapa halaman. Tapi konsisten terus, jangan sampai berhenti. Maka ini yang harus kita lakukan, yaitu kita jaga diri kita konsisten untuk beribadah. Amalan-amalan soleh kita tetap lakukan. Kalau kita bosan, kita pindah ke amalan soleh yang lainnya. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita lakukan agar kita tetap konsisten, yaitu hindari hal-hal yang bisa melemahkan iman kita. Hindari dari hal-hal yang bisa menghindari hal-hal yang bisa menurunkan iman kita. Maka kalau kita tahu, kalau kita misalnya nonton YouTube yang nggak benar, kita jadi malas, ya udah jangan nonton, jangan. Paling Abu Darda pernah mengatakan min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara kecerdasan seorang hamba itu dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya turun. Wa min fiqhil abdi an ya'lama an yazdada huwa am yanqus. Dan seorang yang cerdas itu dia tahu kapan imannya bertambah dan kapan imannya sedang menurun. Maka kita harus tahu kondisi-kondisi apa yang bisa menambahkan keimanan kita, dan kita harus tahu kondisi apa yang bisa menurunkan iman kita. Tatkala kita paham hal-hal yang bisa menurunkan iman kita, maka kita jauhi, kita tinggali. Contoh misalnya perkara yang mubah tapi bisa mengurangi
produktivitas kita dalam beribadah. Contoh misalnya medsos. Karena kita scroll bisa-bisa jadi kita bisa terlihat maksiat. Ini kalau kita sudah scroll ketagihan tersebut akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nggak rasa scroll HP itu. Tahu-tahu udah setengah jam, tahu-tahu udah 1 jam. Padahal coba bayangkan kalau kita isi itu dengan baca Al-Qur'an. Kira-kira udah berapa lembar, kira-kira sudah berapa halaman. Maka jauhi hal-hal yang bisa menurunkan keimanan kita, menurunkan ketakwaan kita. Dan paling utama di zaman itu yaitu perkara medsos, mau Instagramnya, mau Facebooknya, mau WA-nya, mau TikToknya, yang lainnya, coba kurangi dulu. Bulan Ramadan ini kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kalau kita sudah salah klik, kita kebawa dengan algoritma tersebut. Mungkin dalam hadis Nabi mengatakan, isyarat dari ini mengatakan, kalau kau ketemu dengan pintu-pintu keburukan, maka jangan dibuka. Tadi kata Nabi SAW, kau akan kejebur dalam keburukan tersebut. Dan benar, zaman sekarang kalau kita buka medsos, kemudian kita scroll, kemudian kita salah klik, kita klik yang nggak benar, maka algoritma akan membawa kita dalam hal tersebut. Kita akan terbawa. Maka jangan sampai kita menonton atau membuka hal yang tidak benar, yang hal tersebut akan bisa mengurangi kualitas ibadah kita, bahkan nanti akan menjadikan penurunan produktivitas dari ibadah kita, rugi di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung. Kemudian di antara hal yang perlu kita lakukan yaitu cari lingkungan yang positif. Cari lingkungan yang positif. Di antaranya kita cari teman-teman yang benar. Almar'u ala dini khalili, kata Nabi SAW, setiap orang itu berada di agama temannya. Maka kita cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita untuk tetap konsisten beribadah di bulan Ramadan. Mungkin kita punya grup, sudah diingatkan sudah baca Quran belum, sudah diingatkan ini jangan lupa berdoa. Itu bagus, itu seperti itu, saling mengingatkan. Bukan tujuan ria, tidak, tapi kita saling mengingatkan. Cari kondisi-kondisi seperti itu. Bila perlu jebak diri. Jebak diri. Artinya apa? Ada komunitas-komunitas satu hal, mungkin dia ngurusin panitia kajian atau ngurusin perkara-perkara yang baik, mungkin bersedekah, apa yang lainnya. Kita daftarkan diri kita dalam komunitas tersebut. Sehingga kita terjebak dalam kegiatan kebaikan tersebut. Ini bagus seperti itu. Kenapa? Jiwa ini terkadang harus dipaksa. Allah mengatakan inna nafsala ammaratun bisu. Sebenarnya jiwa ini akan mengantarkan kepada keburukan. Maka untuk melawan hal tersebut, di antara caranya kita cemplungi diri kita di suatu hal yang kebaik. Misalnya ada program belajar baca Quran, tahsin di bulan Ramadan. Udah kita daftar. Kita jebur diri kita yang harus kita ikut tersebut. Bayarnya berapa? Misalnya 500.000, bayar. Supaya kita nggak keluar dari komunitas tersebut, kita belajar. Jadi kita jeburin diri kita, jebak diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang penting, terkadang perlu dilakukan. Kenapa? Sekali lagi, diri kita ini selalu mengarahkan kepada keburukan. Maka kita harus paksa. Kita harus paksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, di antara hal yang perlu kita lakukan untuk kita tetap semangat, ini penting, mindsetkan pada diri kita. Bayangkan coba, ini Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan terakhir kita. Kita akan semangat nanti. Coba kita bayangkan belum tentu Ramadan tahun depan, kita mungkin bisa jadi tidak ketemu dengan Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, 10 malam terakhir aja pun kita belum tentu ketemu. Besok kita masih hidup aja pun belum tentu kita ketemu. Besok kita belum tentu kita masih hidup. Bukankah Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut? Setiap jiwa itu tidak tahu di bumi mana dia akan wafat. Artinya dia tidak tahu di mana dia akan wafat. Maka ketika kita mindsetkan bahwasanya ini mungkin bisa jadi Ramadan terakhir saya, maka ini bisa jadi pecut bagi kita untuk terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang sangat penting yang terakhir ini, yang harusnya saya taruh di awal tapi sengaja saya taruh di akhir supaya kita keingat terus, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah di bulan Ramadan dan juga istiqomah di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ini penting, minta doa kepada Allah. Kenapa? Semua hidayah itu dimurni di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan remehkan doa. Doa itu sangat penting. Akhirnya Imam Syafi'i pernah mengatakan, atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'au. Kau mungkin meremehkan tentang perkara doa, kau tidak tahu apa yang diperbuat doa di malam hari. Jadi kalau kita berdoa di malam hari, doa ini akan bisa menembus langit, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kepada Allah, ya Allah,
berikanlah konsisten dalam ketaatan kepadamu di selama bulan Ramadan. Berikanlah taufikmu kepadaku sehingga saya bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Ini penting doa-doa seperti ini supaya Allah memberikan kita taufik. Allah mengatakan walaula fatullahi alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukanlah karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mensucikan kalian satupun. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang mensucikan hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Berarti hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa beribadah, tidak bisa berpuasa, tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, tidak bisa hadir di tempat seperti ini, dalam kajian seperti ini, kecuali benar-benar murni dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin konsisten tetap semangat beribadah di bulan Ramadan, di sisa akhir bulan Ramadan, maka kita butuh doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang cukup penting yang harus kita pahami dan kita amalkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ikhwas sekalian, Bapak Ibu. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat untuk memaksimalkan hari-hari Ramadan yang tersisa ini. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan saya dan saya siap rugi dari kesalahan tersebut. Wallahu taala a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, Ustaz Gigi atas materi dan nasihat untuk kita semua. Masya Allah, 5 poin ya, Ustaz, kiat untuk bisa tetap istiqomah. Tapi alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, Ustaz. Mungkin yang pertama saya buka sesi tanya jawab secara langsung di Zoom. Bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand dan mungkin open mic. Silakan, ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, kalau gitu kita coba bacakan dulu, ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz, ini melalui chat Zoom. Mungkin tapi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Baik, Ustadz, Ana izin bacakan pertanyaannya yang masuk ke chat Zoom. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati kita semua, Ustadz Gigi beserta keluarga, tim Ilusin dan semua jemaah di mana berada. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, apakah kita diperbolehkan untuk membaca rutin secara istiqomah surat tertentu? Ibu saya suka sekali membaca surat Yasin dan hafal. Selain itu, saya pribadi membaca surat Al-Waqiah sebelum subuh dan Al-Mulk sebelum tidur. Setiap hari Allah memudahkan kami membacanya. Kami suka makna dari surat yang kami baca. Namun karena saya ikut kursus tahsin private bersama tetangga-tetangga komplek, terbukalah diskusi tentang pengamalan surat tertentu atau zikir yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan per hari. Sebatas pengetahuan saya, cara mengingat Allah setiap orang itu punya caranya masing-masing, asal tidak bertentangan, apalagi syirik. Na'udzubillah min dzalik. Namun izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Semoga Allah memudahkan Ustadz menjawabnya dan memudahkan kami mempelajarinya. Jazakumullah khairan katsiran. Tafadhol ya Ustadz. Jazakallah khairan pertanyaannya. Berkaitan dengan kita mengkhususkan bacaan Quran surat tertentu, Allah taala alam, sebenarnya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Dengan catatan kita tidak meyakini ada suatu kekhususan tertentu. Misalnya kalau saya baca surat Al-Waqiah, saya dapat begini misalnya, atau ini lebih bagus daripada surat-surat yang lain. Kita nggak meyakini seperti itu. Tapi kalau kita hanya sekedar baca karena kita suka dengan surat tersebut, kayaknya kita lebih lancar lidah kita kalau baca surat tersebut, lebih mudah. Allah Ta'ala insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Tapi untuk keluar dari permasalahan khilaf tersebut, maksudnya tidak, karena Al-Quran kan banyak, ayat Al-Quran banyak, firman-firman Allah semuanya adalah agung. Maka coba kita baca surat-surat yang lainnya. Bisa jadi kalau kita pindah ke surat yang lainnya, kita akan cinta lagi ke surat yang lainnya. Maka selama dia baca, dia mengkhususkan misalnya setiap hari dia baca surat Al-Waqiah, nggak masalah. Yang penting dia tidak meyakini suatu hal tertentu. Yang mana mungkin kalau dia baca surat ini, akan dia mendapatkan pahala ini misalnya, mendapatkan hal-hal ini yang tidak ada dalilnya. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar baca, hanya sekedar cinta dengan surat Al-Waqiah, tanpa ada faktor-faktor yang lainnya, insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Yang jadi masalah kalau dia meyakini suatu hal yang tertentu. Allahu alam.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa memberikan pencerahan pada penanya. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Ustaz, izin. Dari hamba Allah Ustaz, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan rekan-rekan semua selalu dalam limpahan berkah, kesehatan, hidayah, dan rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bila kita akan membaca Quran, maka yang saya tahu adalah diawali dengan ta'awudz. Insya Allah, lagi-lagi kita ini ya, Ustaz, membaca Al-Quran. Lalu bila sedang membaca Quran, sempat teralihkan karena suatu urusan sebentar, mungkin sekitar 1-2 menit. Apakah kita perlu membaca ta'awudz lagi atau bisa langsung melanjutkan bacaan Quran kita? Jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan ilmunya. Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallah khairan pertanyaannya. Untuk membaca ta'awudz ini hanya sekedar sunnah, tidak wajib. Jadi kalau misalnya kita di awalnya baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini bagus. Dan ini disunahkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita berhenti, kalau 1 menit, 2 menit, kemudian kita mau ta'awudz lagi, nggak masalah. Itu sunnah juga. Tapi kalau kita mau lanjut langsung, itu juga tidak masalah, tidak bermasalah insya Allah. Jadi hukumnya sunnah, tidak ta'awudz juga tidak masalah. Ta'awudz lebih baik. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz, izin membacakan lagi. Dari Hilya, Assalamualaikum Ustadz Gigi, semoga Allah memberkahi Ustadz, tim Ilusin, dan para ulama serta jamaah semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan agak berat Ustadz, bentar, Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah hukumnya berdonor mata kornea, mungkin bagian mata kornea, atau organ lain yang didaftar ke rumah sakit setelah kita meninggal? Selain itu, apa Ustadz? Selain itu, tentang pelaksanaan, organ kita akan diambil maksimal H+10 jam setelah kita wafat oleh petugas rumah sakit. Contoh kasusnya adalah tadi, Ustaz, kornea mata. Namun, memang ini dilakukan apabila memungkinkan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah H+1 detik sampai H+10 jam kita meninggal masih merasakan sakit, Ustadz? Saya agak khawatir dengan rasa sakit yang dirasa setelah meninggal karena tidak bisa bereaksi. Itu saja yang saya khawatirkan karena saya melihat di YouTube prosesnya menyeramkan. Tapi melihat kebermanfaatannya bisa menjadi. Cek. Apa Ustaz? Oke, maaf. Tadi udah sudah paham. Pertanyaannya berat ya, pertanyaannya berat. Allah alam saya juga tidak berani jawab, tidak berani menjawab. Tapi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya kita itu kalau sama jenazah, sama mayit kita harus rahmat. Artinya tatkala kita pengurusan jenazahnya, kita harus benar-benar rahmat sebagaimana dia hidup. Karena Nabi mengatakan tatkala kita mematahkan tulang mayat itu sama seperti kita mematahkan tatkala dia sedang hidup. Wallahu a'lam, mungkin ada kerasa sakit juga wallahu a'lam, tapi untuk fatwa menjelaskan boleh ke kita mendonorkan seperti kornea mata tadi, wallahu a'lam saya tidak tahu ilmunya, belum saya tidak tahu ilmunya. Mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lebih senior, wallahu taala. Jauh berat Ustaz. Kayaknya mungkin dari kedokteran Ustaz. Tapi Iya. apa Ustaz izin, karena juga penasaran Ustaz. Sebenarnya tadi kan di antara pertanyaannya itu adalah apakah setelah meninggal itu jenazah masih merasakan sakit Ustaz? Apakah memang ada keterangan Ustaz terkait Ustaz? Itu tadi ada keterangan dari Nabi mengatakan bahwasanya kasrukal mayit kakasrihi ahayyan, kama qala Nabi SAW. Kau mematahkan kaki, tulang mayat itu sama kau mematahkan tatkala dia masih hidup. Ini ada penjelasan bahwasanya kita ini sama mayat itu harus berlaku baik, harus rahmat, tidak boleh semena-mena mungkin kita mentang-mentang dia udah meninggal kita lempar apa gimana, nggak boleh seperti itu. Nah, ini bisa mengisyaratkan juga mereka merasakan seperti itu. Allah taala harus secara detailnya seperti apa, tapi ada redaksi hadis yang menyebutkan begitu. Kita matahin tangan mayat tatkala dia sudah jenazah, ini sama dengan kita mematahin tangan dia tatkala dia masih hidup, seperti itu. Kurang lebihnya saya tidak kurang tahu lagi, wallahu taala. Masya Allah. Jazakallah khairan ya. Mungkin sesuai dengan yang tadi Ustadz Gigi sampaikan, penanya mungkin bisa bertanya ke Ustadz-Ustadz yang lebih senior mungkin Ustadz. Ya, benar. Salah ini. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Gigi. Jazakallah khairan. Kita lanjutkan Ustadz. Pertanyaannya, alhamdulillah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk, insya Allah. Saya Ustadz, kemudian bertanya lagi. Ini ada dari Yulio. Nah, Yulio dari
Angkatan berapa nih? Nggak tahu nih. Nggak apa. Dari Yuldio ya. Assalamualaikum Ustadz. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kalau ibadah kita di Ramadan ini diterima? Terkadang ada perasaan menyesal, khawatir kalau Ramadan ini kurang dimanfaatkan secara maksimal. Takut tidak diterima amal ibadahnya. Ikhlas atau tidak? Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, tafadhol Ustaz. Asik barakallah, jazakallah. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana apa kita bisa mengetahui amalan kita terima atau tidak? Allah Ta'ala alam, sebagian ulama mengisyaratkan bahwasanya di antara tanda seorang amalan solehnya itu diterima, dia keluar Ramadan dengan lebih baik. Jadi mungkin di sebelum datang Ramadan mungkin kualitas ibadahnya mungkin misalnya 60%, kemudian dia masuk dalam Ramadan, kemudian dia berlebaran tiba-tiba konsisten ibadahnya naik di 80%. Ini kata para ulama di antara faktor mungkin bisa jadi amalan soleh diterima. Tapi sebagian ulama membantah, enggak, bisa jadi amalan soleh tetap diterima, tapi tatkala dia keluar dari bulan Ramadan, benar-benar dia futur. Jadi yang ingin saya sampaikan, tidak ada kepastian bahwasanya amalan soleh kita ini diterima ataukah tidak. Kenapa? Ini sengaja dirahasiakan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu tetap berharap-harap cemas. Sebagaimana sang penanya tadi, dia cemas apakah amalan soleh diterima atau tidak. Maka ini sifat yang bagus. Tapi tidak boleh juga kita terlalu pesimis. Jadi kita di tengah-tengah. Kita berharap, tapi kita juga cemas. Sehingga kita berharap kita tetap masih husnudzon kepada Allah. Ya Allah, insya Allah Allah terima amalan soleh saya. Tapi satu sisi kita juga cemas. Jangan-jangan tidak diterima. Maka mau tidak mau kita berdoa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini seorang nabi. Kemudian turun perintah dia suruh bikin Ka'bah. Jadi yang di amalan soleh ini amalan yang paling baik. Bikin Ka'bah, bayangkan. Kita bikin masjid saja kadang-kadang kita sombong. Apalagi bikin Ka'bah. Maka tatkala selesai bikin Ka'bah, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan soleh kami karena Engkau ini samiul alim. Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Artinya Ibrahim tidak serta-merta ujub. Ini amalan saya pasti diterima, enggak. Beliau juga ternyata cemas-cemas. Akhirnya beliau minta agar Allah menerima amalan soleh mereka. Demikian juga pada salafus soleh dulu, orang-orang terdahulu, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Mereka itu setelah keluar dari bulan Ramadan, selama 6 bulan mereka selalu berdoa, ya Allah, terimalah amalan soleh kita di bulan Ramadan. Ya Allah, selama 6 bulan, bayangkan. Selama 6 bulan. Maka kalau ditanyakan, apakah ada tanda Allah Ta'ala, tidak ada tegas yang menjelaskan tersebut. Tapi bagaimana yang penting itu sikap kita. Itu sikap kita tetap kita husnudzon kepada Allah. Kita husnudzon bahwasanya amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di satu sisi juga kita harus cemas, kita harus khauf, takut, sehingga kita tidak ujub dan senantiasa kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menerima amalan soleh kita selama di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala ini mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala. Kan udah tahu mau berangkat di masa berapa. Itu pertanyaannya sangat sangat kesadaran. Baik, Ustaz, Pak Aidin lagi menyampaikan kepada para hadirin semua, bagi yang ingin bertanya ya secara langsung melalui mic yang ada di Zoom terutama, boleh ya, bisa langsung raise hand, nanti kita akan persilahkan. Baik, mungkin sambil menunggu kita akan lanjutkan kembali beberapa pertanyaan yang masuk ya Ustaz, izin Ustaz. Dari Rahadian Dwi Putra, ini teman sangkatan saya Ustaz. Insyaallah. Mas Uta Oke. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, apakah jika ibu menyusui atau ibu hamil, anaknya harus mengganti puasanya kah? Atau boleh dengan fidyah? Atau keduanya? Mungkin ibunya benar. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan ibu yang hamil atau menyusui, bagaimana cara dia mengganti puasanya. Para ulama khilaf, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya qadha bagi seorang ibu hamil atau ibu yang menyusui, maka dia harus qadha. Tapi yang jadi masalah ada ibu-ibu yang produktivitas. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui. Bisa jadi sampai 4 tahun seperti itu. Kemarin saya ditanya seperti itu. Oke, saya baca-baca, saya cari fatwa. Ada pendapatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ibnu Utsaimin mengatakan, saya ulang, satu sisi ada 2 pendapat. Pendapat mengatakan boleh qadha, boleh bayar fidyah. Boleh qadha, boleh bayar fidyah. Qadha ini jumhur ulama, jadi dia harus ganti. Mayoritas ulama mengatakan harus ganti. Tapi ada sebagian ulama seperti ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan bayar fidyah. Nah,
Kalau yang ada pendapat lain, pendapat pertengahan seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan kalau dia masih bisa mampu untuk qada, maka yang terbaik dia qada. Karena mayoritas ulama menyatakan demikian, bahwasanya seorang itu kalau dia hamil atau dia menyusui, dia tidak puasa maka dia qada. Tapi kalau dia sudah berada di dalam kondisi, misalnya dia sudah 4 tahun tidak berpuasa gara-gara hamil menyusui, mungkin 4 tahun, 5 tahun, kemudian dia ganti, dia merasa berat, kayaknya sulit dia untuk ganti, maka kata para ulama seperti Ibnu Utsaimin, tidak mengapa dia bayarkan fidyah karena ketidakmampuan dia, karena tidak kemampuan dia. Tapi kalau misalnya cuma setahun, berarti kan cuma sebulan, itu bisa diganti, meskipun tidak mesti seluruhnya, mungkin sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Ini lebih lebih afdol untuk kita lakukan. Kenapa? Karena jumhur ulama menyatakan demikian. Bahwasanya lebih utama, lebih yang benar itu dikodok, tetap dikodok. Tapi kalau dalam satu kondisi seorang ibu, seorang wanita dia mungkin merasa berat karena dia terlalu produktivitas, hamil menyusui, mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun, maka Allah taala alam dia boleh untuk membayar fidyah karena ketidakmampuan dia untuk mengganti semuanya. Wallahu taala alam. Insyaallah. Jazakallah khairan ya, Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan bagi pasangan muda atau bagi milenial kecil ya, insyaallah. Semoga Allah menjaga Mas Uta ya dan istri dan anak-anaknya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ketua Ikatan Alumni Mesin FTUI Ustaz, Bang Agus Taufik. Insyaallah. Insyaallah Bang Agus Taufik juga hadir di sini alhamdulillah. Izin membacakan pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika pekerjaan kita mengharuskan kita berjejaring dan menjaga relasi luas, sehingga harus banyak melakukan aktivitas medsos dan datang berbagai bukber, mungkin berbagai macam undangan bukber ya Ustaz ya, yang kadang saya rasa mengganggu jadwal ibadah Ramadan. Insya Allah ini mungkin berkaitan juga dengan salah satu amanah beliau sebagai Ketua Ikatan Alumni Mesin FTUI Ustaz. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Gigi, barakallahu fikum. Allah taala alam, ini pertanyaan juga berat kalau kalau sudah tugas ya, maksudnya sudah ada kewajiban yang dia tanggung jawab yang dia harus lakukan. Allah taala alam, apakah itu terus menerus jabatan seperti itu? Kan tidak juga ya. Maka kalau dia masih mendapat jabatan seperti itu ya Allah alam, dia mungkin memaksimalkan, mungkin di salah-salah perjalanannya mungkin dia bisa ngaji, yang penting sholat, yang penting kan dia bisa bisa sholat 5 waktu tepat waktu, dia bisa puasa, dia bisa sholat tarawih, dia bisa sedekah, insya Allah itu sudah cukup. Nanti mudah-mudahan nanti kalau dia sudah terlepas dari tanggung jawab tersebut baru dia maksimalkan. Intinya jangan sampai terlepas maksimalkan waktu yang ada, maksimal waktu yang ada. Mungkin lagi sedang naik mobil, sedang kendaraan harus pergi, sempatkan baca Quran. Ini kebiasaan yang kurang kita lakukan. Kita tuh terkadang naik kereta, naik bus, naik apa, mungkin kita lupa untuk ada kesempatan di situ baca Quran, mungkin di atas kendaraan, baca zikir atau baca salawat atau yang lainnya. Nah, itu momen-momen seperti itu kita manfaatkan. Insya Allah Allah Maha tahu. Fattakullah mastata'tum. Allah bertakwalah kalian semampu kalian. Tatkala kita manfaatkan, Allah lihat keseriusan kita untuk mengisi hari-hari kita demikian padatnya, tapi kita masih bisa untuk sebat-sebatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan beri jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia jalan keluar. Mungkin Allah akan berikan dia taufik, mungkin bisa bangun di malam hari yang mungkin orang tidak kuat, ternyata kuat bisa baca Quran di malam hari. Intinya berdoa, manfaatkan waktu yang ada, dan kalau mudah-mudahan bisa kalau sudah selesai daripada tanggung jawab tersebut baru bisa dia manfaatkan beribadah semaksimal mungkin. Wallahu taala mungkin seperti itu. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Karena Ustaz ingin mungkin memberi kayak semacam penasaran juga Ustaz. Ini kan boleh. Yang mungkin dikeluhkan oleh Bang Agus ini kan mungkin ini yang Anda tangkap Ustaz ya, mungkin keresahan adalah dia mungkin terhalang dari ibadah-ibadah yang sifatnya mungkin mahdo ya, kayak baca Quran, sholat tarawih mungkin Ustaz. Apakah mungkin pertanyaan Anda adalah apakah misalkan Ustaz tadi menjaga jejaring luas itu bisa diniatkan sebagai ibadah juga Ustaz? Atau mungkin jenis-jenis ibadah lainnya Ustaz? Mungkin supaya apakah mungkin juga di sini ada ya mungkin yang merasakan kok ketika Ramadan saya banyak diberikan tugas sehingga mungkin kok waktu baca Quran kurang sehingga harus mengerjakan tugas dari kantor. Nah, apakah memang demikian itu sebenarnya bisa diniatkan juga sebagai ibadah sehingga nilainya juga bernilai ibadah Ustaz? Bisa mungkin bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Allah taala kalau
kalau toh pun kita niatkan ibadah, justru tetap tidak akan sama dengan ibadah yang orang bisa lakukan misalnya sholat malam, orang bisa baca Quran, tetap tidak sama. Satu sisi mungkin dia bisa dapatkan, kecuali dia ibadah sosial ya, misalnya dia memang bergerak di bidang bidang sosial dan ini buat keumatan, misalnya umat muslim ini membantu umat muslim, insya Allah itu ada nilai pahalanya besar, karena mungkin tidak ada yang bisa lakukan kecuali dia. Tapi kalau cuma bergantung sama sisi duniawi, misalnya dia harus begini karena tergantung jauh, karena sesuai dengan jabatan dia dan gajinya mungkin besar, dia mau mau nggak mau dia harus lakukan hal tersebut. Mungkin dia yang bisa lakukan, dia bisa niat ini cari nafkah, mungkin kelebihan uang ini bisa bersedekah kepada tempat yang lain. Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mau nilaikan, dia bisa nilai niat ibadah bisa saja, tapi tentu tidak bakalan sama dengan orang-orang yang bisa baca Quran, orang bisa sholat tarawih, yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Seperti itu. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Soalnya semoga jawaban-jawaban dari Ustaz Gigi bisa memberikan pencerahan ke para hadirin semua, kita semua. Baik, apakah ada yang ingin masih bertanya? Karena kita masih ada waktu cukup sekitar 10 menit ya. Mungkin para hadirin ada yang ingin bertanya? Silakan. Sudah siap-siap buka puasa kayaknya. Iya, ya, Ustaz. Ya, ya, alhamdulillah. Eh, eh, Sebentar. Baik ya, mungkin Anda coba cek dulu Ustaz ya, mungkin apakah di Iya, YouTube iya, ada. Fadal. Ya. Baik, sebentar. Baik, Ustaz, kalau gitu mungkin Ana aja Ustaz tadi Oh ya. izin. Mungkin Anda ingin memberikan beberapa pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama ini Ustaz. Kita tahu kan di bulan Ramadan itu salah satu yang mungkin ada di benak masyarakat kaum muslimin itu adalah bulan di mana kita memperbanyak baca Al-Quran Ustaz. Baik. Sehingga uh, apalagi masa-masa sekarang itu alhamdulillah saya lihat tuh di musola-musola, di masjid-masjid itu Masya Allah masyarakat kita tuh sudah mulai menggiatkan, menggaungkan membaca Al-Quran gitu Ustaz. Uh, ada yang memiliki target pengen 2 kali hatam atau 1 kali hatam dan seterusnya. Nah Ustaz, Anda pernah mendengar suatu nasihat dari Ustadz kita ya, Ustadz senior, itu bahwasannya beliau menyarankan menghatamkan Al-Quran itu bagus, tapi belum menyarankan, tapi lebih baik jika bisa dibarengi dengan mentadaburi ayat-ayatnya gitu. Jadi misalkan ada kasusnya itu jika ada 2 opsi Ustaz. Menghatamkan 2 kali hatam Quran, sama opsi kedua adalah 1 kali hatam Quran, satu lagi mentadaburi Al-Quran, misalnya merenungi, membaca artinya, apa namanya, menyelami ayat-ayatnya. Nah, itu walau alam beliau mengatakan lebih utama yang mentadaburi Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz mungkin terkait hal ini Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah Ta'ala ini pertanyaan bagus. Ini sudah dijelaskan sebenarnya penjelasan Ustaz tersebut itu berangkat dari penjelasan para ulama. Di antaranya seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim sama persis tadi penjelasannya. Maksudnya kalau kita disuruh 2 pilihan, mana yang lebih utama, baca Quran dengan tujuan menghafalkan Al-Quran tapi kita tidak paham maknanya, dengan kita baca Quran sedikit-sedikit tapi kita paham maknanya, kata Ibnu Qayyim ini lebih bagus yang kita baca sedikit tapi kita paham maknanya. Kenapa? Li'annahu husul iman. Kata beliau, itu sangat cepat mendatangkan keimanan kepada seorang. Maksudnya baca Quran itu bagus. Bahkan satu huruf kalau kita bacakan dapat 1 pahala, dapat 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca 1 halaman, kita baca 1 juz, apalagi kita menghafal Al-Quran. Tapi ini tidak mentahqiq, tidak merealisasikan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk diamalkan. Makanya seorang ulama mengatakan
Innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi sekarang orang-orang menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Artinya apa? Kalau kita pahami teks diksi ini dibuat oleh seorang ulama ini, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Bagaimana cara diamalkan? Maka kita baca yang pertama. Ini level pertama. Kalau kita baca kita nggak paham maknanya, kita nggak bisa amalkan. Maka kita harus mentadaburi. Ini level kedua. Kalau kita sudah bisa tadaburi, kita paham maknanya baru kita bisa amalkan. Jadi step ini ada 3 step. Ada baca, kemudian kita paham, tadabbur, kemudian kita amalkan. Baru kita bisa amalkan, kita bisa mengerjakan tujuan diturunkannya Al-Quran. Tapi sekarang kata beliau, orang menjadikan bacaan itu sebagai amalan. Artinya dia tidak naik lagi ke level berikutnya, dia cuma standar di bacaan, stuck di bacaan. Jadi bacaan ini amalan doang. Padahal amalan itu kan amalan mengamalkan apa dari isi di kandungan Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu baik, tapi ini dia satu sisi level tertentu, hanya level paling bawah. Level paling bawah. Yang terbaik dibaca tadabbur, kemudian dia amalkan. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Maka yang benar tadi seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran, sesempat mungkin kita baca minimal terjemahannya. Kalau kita belum bisa baca buku-buku tafsir yang tebal-tebal, kita baca terjemahan. Kita akan merasakan keimanan yang masuk. Bagaimana Allah berbicara misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Oh, kita paham. Ternyata puasa ini nggak buat kita aja ya. Orang-orang terdahulu juga mereka sudah merasakan puasa. Berarti ini akan merasakan, oh nggak berat ternyata. Orang-orang dahulu aja bisa, kok masa kita nggak bisa. La'allakum tattaqun. Kemudian kita paham maknanya. Agar kalian bertakwa. Oh, berarti tujuan puasa ini untuk bertakwa ya. Berarti kalau saya nggak bertakwa selama puasa, berarti masalah nih puasa saya nih. Seperti itu. Tapi kalau kita cuma baca doang, kita kan nggak paham maknanya. Apakah buruk? Tidak, bagus. Cuman kita tidak paham maknanya, tidak masuk iman tidak masuk iman sebagaimana kita paham maknanya. Bagaimana? Karena ya orang para salafus saleh dahulu, mereka itu tidak melampaui 10 ayat sebelum mereka paham dan sebelum mereka amalkan. Barulah mereka baca 10 ayat berikutnya. Orang Arab paham makna Al-Quran tidak? Mereka bahasa Arab, paham. Tapi mereka butuh tadabbur juga ternyata. Mereka harus paham tafsirnya, mereka amalkan, baru setelah itu mereka lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Maka yang benar Allah Ta'ala alam, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Akhilman, bahwasanya kalau kita dihadapkan dua pilihan, misalnya kita disuruh hafal membaca 2 kali khatam dalam sebulan, atau kita baca 1 kali khatam dengan terjemahannya, menurut penjelasan ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka lebih baik kita menghatamkan 1 khataman plus dengan membaca terjemahan dari Al-Quran, karena itu lebih bermanfaat untuk kita bisa amalkan untuk diri kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pencerahannya. Masya Allah, semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadikan ilmu bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah kita Ustaz di penghujung acara. Mungkin Ustaz, izin Ustaz, Anda sebenarnya apakah kalian Ustaz mungkin di penghujung acara Ustaz memberikan nasihat penutup, mungkin 1 atau 2 patah kata Ustaz untuk menutup acara sore hari ini. Itu. Kalau saya ingin sampaikan saja, maksudnya coba semua kita mindsetkan, maksudnya ini Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita bisa ketemu tahun Ramadan itu tahun depan. Maka maksimalkan. Tadi saya katakan bahwa Sayyidul Jauzi mengatakan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat tuh pengen banget hidup di sekarang seperti kita ini. Maka tatkala kita diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan yang tinggal mungkin sisa 14 atau 13 hari lagi ini, maka kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan hari-hari ini. Ingat, 1 hari di bulan Ramadan kita memanfaatkan, ini bisa merubah signifikan kondisi kita di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahannya. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara, dan pada hadirin semua kami juga ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan atas partisipasi dan kesediaan untuk hadir. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Gigi di sore hari ini bisa menjadikan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Izin mengingatkan kembali mungkin pada para hadirin untuk mengisi mengisi link kehadiran ya. Baik, itu saja mungkin sore hari ini. Sekali lagi Ustaz jazakumullah khairan atas kesediaan Ustaz juga untuk datang dan teman-teman semua. Sebentar. Baik, mungkin dari saya itu saja ya. Kita sempurnakan.
acara sesi kajian di sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin live ya keluar ya. Atas.